Infinix GT20 versus Poco X6 Pro, HP gaming 4 jutaan. Kayaknya seru buat di-compare. Mari kita compare. Penyebutannya gue singkat aja ya, GT20 dan X6 Pro. GT20 dan X6 Pro dirilis tahun 2024. Bedanya GT20 dirilis global bulan April, sedangkan X6 Pro bulan Januari. Bobot dari GT20 ada di angka 194 gram, punya IP54, sedangkan X6 Pro punya bobot di angka 190 gram. Sama kayak GT20, X6 Pro punya IP54. Dari segi bobot, X6 Pro punya bobot lebih ringan daripada GT20. Layar GT20 udah AMOLED, refresh rate-nya juga ada 144 Hz dengan peak brightness sampai dengan 1300 nits. Resolusinya udah Full HD Plus 1080 x 2436. Sedangkan layar X6 Pro punya panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dengan peak brightness mencapai 1800 nits. Resolusinya udah 1,5K 1220 x 2712. Jangan salah ya, ini di atas resolusi dari Full HD Plus. Dan juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk layarnya masing-masing punya keunggulan, di mana GT20 yang menang refresh rate yang udah pakai 144 Hz, sedangkan X6 Pro unggul di resolusi 1,5K dan peak brightness yang lebih unggul. Varian memori GT20 ada dua, 8256GB yang dibanderol dengan harga 3,7 sampai 3,9 juta, 12256GB dengan harga 4,2 sampai 4,5. Tentunya udah UFS 3.1. X6 Pro punya satu varian 12512GB dibanderol dengan harga 4,3 sampai 4,7 juta, udah UFS 4.0. Kalau untuk varian memorinya unggul di X6 Pro, di mana dia udah pakai UFS 4.0 dan dapat RAM 12 internal 512GB. Kamera utama GT20 punya lensa 108MP dan kamera depth 2MP, tambah lagi kamera makro 2MP. Perekamannya support di 4K 60fps dan 180p 60fps. Tambahan udah ada OIS-nya. X6 Pro punya lensa 64MP, kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Rekamannya udah support di 4K 30fps dan 180p 60fps. Seperti GT20, X6 Pro udah ada OIS-nya juga. Untuk kamera utama masing-masing punya keunggulan. GT20 yang punya keunggulan perekaman yang support sampai dengan 4K 60fps, yang X6 Pro nggak bisa. Sedangkan X6 Pro punya ultrawide yang nggak dimiliki sama GT20. GT20 punya lensa selfie 32MP yang udah support perekaman 2K 30fps dan 180p 60fps. X6 Pro punya lensa 16MP, perekamannya support di 180p 60fps. Bagian perekaman kamera depan GT20 lebih unggul karena bisa rekam di 2K. GT20 punya kapasitas baterai 5000 mAh, udah support cas sampai dengan 45 watt. Untuk penuhnya dibutuhkan sekitar 1 jam 2 menit. X6 Pro punya kapasitas baterai 5000 mAh, casnya udah support 67 watt. Untuk penuhnya dibutuhkan sekitar 46 menit. Walaupun dari baterai sama, namun casnya beda. Di sini X6 Pro lebih unggul daripada GT20. Untuk fitur dan koneksi, keduanya udah 5G, sama-sama udah NFC, ada infrared blaster juga, sama-sama udah stereo speaker, sama-sama nggak ada lubang jacknya, sama-sama udah USB Type-C yang udah support OTG. Sensor keduanya juga lengkap. Untuk masalah update, GT20 janjiin 2 kali Android update dan 3 tahun security update, sedangkan X6 Pro 3 kali Android update dan 4 tahun security update. GT20 punya OS yang minim banget sama bloatware, sedangkan X6 Pro masih ada bloatware-nya atau iklan. Chipset dari GT20 pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer dengan skor Antutu mencapai 953.000. Sedangkan X6 Pro pakai chipset MediaTek Dimensity 8300 4 nanometer dengan skor Antutu mencapai 1.396.000. Kalau di compare antar chipset, tentunya lebih unggul X6 Pro karena pakai chipset upgradean dari GT20. Berdasarkan data dari Nano Review Web, di sini CPU performance beda jauh banget, beda 11 angka. Dan gaming performance juga beda 31
angka. Next, kita coba compare antar game. MLBB GT20 dapat settingan grafis di rata kanan, grafik ultra, framerate juga ultra, dengan FPS rata-rata di 110 sampai 120 fps. Di sini GT bisa stay di 100 fps-an. X6 Pro settingan grafiknya juga sama, kebuka rata kanan, ultra, dan framerate-nya juga ultra, namun FPS yang didapat berbeda. Awal-awal itu bisa di 120 fps, namun turun setelah beberapa menit. Turunnya juga di 80 sampai 90 fps-an, kadang ngedrop sampai 70 fps. PUBG GT20 dapat grafis smooth ultra extreme, dapat FPS rata-rata di 80 sampai 110 fps. PUBG M X6 Pro dapat settingan di smooth extreme, dapat FPS rata-rata di 80 sampai 90 fps. CODM GT20 settingan grafiknya very high dan framerate-nya ultra. Kalau settingan framerate-nya ultra, grafiknya cuma bisa dapat low dengan framerate rata-rata di 88 sampai 90 fps. X6 Pro settingan grafiknya dapat di very high dan framerate-nya juga ultra. Kalau framerate-nya ultra, grafiknya turun di medium. Rata-rata FPS yang didapatkan di 88 sampai 90 fps. Genshin Impact grafik highest 60 fps, map Fontaine GT20 dapat FPS rata-rata di 46 sampai 55 fps. X6 Pro grafik highest, framerate 60 fps, map Fontaine dapat kisaran di 55 sampai 60 fps. Ketika main lumayan lama, dia turun ke 40-an sampai 45 fps. GT20 di domain dapat kisaran fps rata-rata di 57 sampai 60-an fps. X6 Pro di domain bisa stabil antara 57 sampai 60-an fps. Ketika agak lama mainnya atau suhu panas, X6 Pro langsung turun ke 45 sampai 50-an fps. Kayaknya emang kena limit. GT20 di Inazuma agak drop ke 40-an fps sampai 45 fps. Inazuma X6 Pro bisa dapat kisaran 55 sampai 60-an fps kalau suhu masih dingin, kalau panas bisa drop di 40-an fps. Kalau gue lihat gameplaynya dari channel YouTube Bang Tediko, Poco bener-bener ngelimit FPS-nya. Ketika suhunya udah panas, langsung turun di 40-an FPS. Tapi ketika adem lagi, langsung naik lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan keduanya memang perlu kipas sih, biar lebih stabil ketika main. Kesimpulan dari gua, kedua HP ini bagus, masing-masing punya keunggulan. Walau dari performa, menurut gua ngebut GT20, padahal aslinya chipset X6 Pro itu upgradean dari GT20. Harusnya lebih bagus, cuman karena ketemu HyperOS jadi kena limit.
Intinya masing-masing punya keunggulan, tinggal disesuaikan selera lu. Kalau lu butuh internal yang lebih lega, bisa ambil X6 Pro, punya internal gede 512. Tapi kalau emang cukup dengan penyimpanan 256 GB dan nggak mau ke limit pas ke bare game, bisa ambil GT20. Itu aja compare HP kali ini. Kalau ada yang salah dari penjelasan gue, silahkan dibenerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.